Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Wa nakhussu khususan ila muassis hadzal ma'had Kyai Haji Ahmad Dimyati wa Kyai Haji Al-Shujai wa Haji Siti Asadiyah wa furu'ihim wa usulihim. Wa nakhussu khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Al-Allamah Ahmad Marzuq Al-Maliki Al-Makki bi kitab Khulasatul Kalam ay bi nazmi Aqidatul Awam wa syarih Syekh Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musyashafi Al-Azhari. Wa nakhussu khususan ila musannif Al-Arba'in An-Nawawi Al-Imam Yahya Ibn Sharafuddin An-Nawawi wa ila jami'i man yu'allimuna walau harfan wa man nu'allimuhum walau harfan syuhulillah lana walahu walaha walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a darajatil mu'minina wal ulama faqala subhanahu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pengajian pasaran pada bulan Ramadan hari ini. Hari yang keberapa kita? Ini keberapa? Ngajinya hari yang keempat. Puasanya puasa yang ke Alhamdulillah, lebaran sebentar lagi, 25 hari lagi kita lebaran. Nggak kerasa ya, tinggal 25 hari lagi. Alhamdulillah, tinggal 25 hari lagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Bapak, Ibu yang ada di rumah masing-masing, para pemirsa sekalian, alhamdulillah santri kita sehat semua. Semoga yang di rumah juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur dan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Pada hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kitab Khulasatul Kalam Syarh Nazmi Aqidatul Awam. Sampai mana kemarin? Sampai Al-Haya. Berarti sekarang Al-Ilmu. Baik. Sekarang Al-Ilmu. Siap semua? Siap? Insya Allah pada hari ini hanya akan membahas kitab Khulasatul Kalam full. Berarti kita bisa ngebut di kitab ini. Kenapa? Karena Ustadz Muhafiz itu berhalangan hadir, ada urusan biasa, panggilan gitu. Imam besar beda, imam besar di Tangerang. Gitu. Jadi kita bisa bahas Khulasatul Kalam. Insya Allah ngajinya di Qodok. Kita ngebut ini, nanti kalau udah ngebut ini kita ngebut arba'in. Gitu. Siap semua? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala as-sifatus sadisatu al-ilmu. Sifat ilmu alimun bikulli syai, mengetahui segala sesuatu. Al-ilmu sifatun wujudiyatun azaliyatun qaimun bizatihi ta'ala. Sifat yang ada dalam diri Allah, abadi, kekal, selalu ada dalam zat Allah. Tankashifu bihal ma'lumati, yang membuka segala pengetahuan. Inkisyafan taman, benar-benar terbuka secara sempurna. Lam yasbiqu khafa, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Fa ilmuhu ta'ala muhitun bikulli syai, ilmunya Allah mencakup segala sesuatu. Ad-dalilun naqli qala ta'ala Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mitlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma.
Itu dalil naqlinya. Dalil aklinya apa? Ad-dalil wa dalilul wadih ala ilmullah ta'ala annahu sana'a hadzal kauna sun'an mutskinan bil iradati wal ikhtiyar. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang membuat alam ini, yang menciptakan alam ini secara detail. Mutskin itu tidak ada yang terlewat satupun. Hafalan yang mutskin, hafalan yang tidak ada terlewat satupun panjang pendeknya walau harfan wahidan. Sama penciptaan dunia ini nggak ada yang terlewat oleh Allah sama sekali. Karena apa? Allah yang menciptakan, Allah yang tahu segala sesuatu. Nah, bil iradati wal ikhtiyar, dengan segala keinginannya dan pilihannya. Wal kaunu wa ma fihi syahidun ala ilmillahi ta'ala al-muhit lamma kana wa ma yakun wa ma sayakun. Dan alam ini menjadi saksi atas ilmunya Allah yang mencakup segala sesuatu, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Fa ilmu ta'ala yashrafu ala kulli syai'in fayajla bi bawatinihi wa khawafihi. Ilmunya Allah itu mencakup segala sesuatu yang mampu mengeluarkan yang batin-batin dan yang tertutup-tertutup. Wa yakshifu bidayataha wa nihayataha, dan membuka segala yang dimulai, segala permulaan dan penutupan. Fasyuhudu wal ghaibu ladaihi sawa. Yang terlihat dan yang ghaib bagi Allah itu sama saja. Wal qarib wal ba'id sawa, yang dekat dan yang jauh sama. Fallahu ta'ala lam yasbiq ma'rifatuhu jahlun wa la ya'du alaihi nisyanun. Allah tidak akan pernah menjadi bodoh atau bodoh, dan Allah tidak akan pernah terjadi pada Allah itu suatu yang namanya lupa. Wala yumkinu an tukhalifal waqi, dan tidak mungkin bertentangan dengan yang kenyataan. Maksudnya apa? Kenyataannya A tapi ilmunya Allah B, tidak mungkin. Gitu. Kalau pengetahuan kita iya. Contohnya apa? Pas ujian. Ujiannya harusnya jawabannya A tapi jawabannya B. Sering gitu? Sering. Ya lanjutin ayat deh. Apalagi kalau udah Ar-Rahman yang suratnya sama semua. Fabi ayya ala rabbika tukadzibanya ada 37. Habis ini apa ya? Habis ini apa ya? Nah, kalau ilmunya Allah enggak, pengetahuan Allah kalau udah A bener A. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Nah, qala ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rasbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Allah yang mempunyai kunci kegaiban, yang mengetahui yang di darat dan yang di bumi, mengetahui bahkan sampai daun yang jatuh dari pohonnya dan buah dan biji yang tidak terlihat di atas bumi ini. Nah, Mafatihul Ghaib dalam tafsir Ibnul Arabi, Mafatihul Ghaibi itu disambungkan dengan tafsir bil Quran. Ini Al-Quran ayah, tafsirnya bil Quran. Jadi ada macam-macam tafsir, ada tafsir Al-Quran bil Quran, Al-Quran bil hadis. Nah, ada Al-Quran ayat wa indahu mafatihul ghaibi disambung dengan ayat ayat terakhir surat Luqman. Innallaha indahu ilmus sa'ah zid wa yunazzilal ghaitha wa ya'lamu ma fil arham zid wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Jadi yang disebut ghaib itu dalam ayat ini apa aja? Yang pertama, Allah itu yang mengetahui hari kiamat, satu. Yang kedua, ia mengetahui turunnya hujan, dua. Yang ketiga, ia mengetahui apa yang terjadi besok, tiga. Yang keempat, Allah yang maha mengetahui kapan dan di mana kita mati, empat. Yang kelima, Allah mengetahui apa yang ada di dalam perut seorang ibu. Nah, itu tuh hal-hal gaib, hari kiamat, hujan, apa yang terjadi besok, di mana kita mati, di dalam perut ibu itu anak laki-laki atau perempuan. Nah, itu Allah yang tahu. Kalau pakai mazhabnya Ibnul Arabi, kalau kita meyakini dan merasa tahu bahwasanya kita tahu 5 hal itu, kafir.
Bahaya kalau mazhabnya Ibnul Arabi. Kita yakin, oh besok hujan, yakin saya, yakin. Bilang yakin dengan keyakinan dia merasa tahu bahwa saya besok hujan, kafir. Tapi bagaimana Ustaz? Ada alamat. Nah, beda lagi kalau kita meyakininya alamat, amar, tanda-tanda besok hujan. Dilihat dari apa? Hari ini hujan. Besok terang karena hari ini terang. Atau dilihat dari alamat. Nah, di kitab tafsir Ibnu Arabi itu ada sedikit hal nyentrik. Ibnu Arabi bisa memprediksi ini laki-laki dalam perut ibu, ini laki-laki atau perempuan. Ini Ustaz kasih ilmunya. Ini biar nggak kelihatan. Cukup yang aja ya. Ini agak sensitif, makanya Ustaz nggak pakai mic. Bagaimana? Ini nggak tahu, ini pokoknya Imam Ibnu Arabi. Kalau mau nyalain Imam Ibnu Arabi, jangan salahin Ustaz. Bagaimana cara melihat bagaimana seorang ibu di dalam kandungannya itu laki-laki atau perempuan? Gampang, lihat dari si ibunya. Idza kana fadyuhu al-kabir fil yumna farrajul. Idza kana fadyuhu al-kubur al-akbar fil yusra fal mar'ah. Tafhammalala. Maaf nih ya, maaf. Ini berarti kalau gitu harus dengan penjelasan Indonesia. Ini nyentriknya tafsir Ibnu Arabi waktu menjelaskan hal ini. Jadi ada penjelasan bagaimana kok bisa mengetahui anak laki-laki atau perempuan. Lihat dari si ibunya. Kalau si punya ibunya itu lebih besar di kanan, perempuan kan punya buah yang ada di depan dada. Kalau lebih besar di kanan maka itu laki-laki. Tapi kalau di kiri itu perempuan. Itu yang pertama, amarahnya, tandanya. Yang kedua, kalau yang lebih hitamnya itu di kanan, laki-laki. Kalau yang lebih hitamnya di kiri itu perempuan. Udah laki-laki jangan bayangin. Puasa, saum. Saum. Kau usah tahu ya, baca tafsirnya, itu dalam tafsir. Yang ngomong itu Imam Ibnul Arabi, lastu mutakalliman. Boleh dipakai, silahkan dicoba. Ustaz juga belum pernah mencari tahu apakah benar, tapi ini kaulnya ada dalam kitab tafsir Ibnul Arabi, Ahkamul Quran. Nah, gitu. Ustaz kalau meyakini amarahnya boleh atau tidak? Boleh. Tapi meyakini hakul yakin ini laki-laki, besok anak saya laki-laki. Itu nggak boleh. Gitu. Apalagi yang lebih bahaya lagi meyakini besok kiamat. Kita udah berkali-kali jadi alumni. Ustadz pernah jadi alumni kiamat 2012. Sampai sekarang nggak kiamat. Alumni lagi tahun 2019. Yang awal-awal Covid, bakal kiamat. Sampai sekarang alhamdulillah bisa ngaji kitab. udah 2 alumni. Jadi kalau dibilang udah jadi alumni apa aja, Seth? Jadi alumni Darul Ulum Lido, jadi alumni MTS dan MA Darul Ulum, jadi alumni MI Nurul Falah, jadi alumni TK Azkia. Lalu yang terakhir jadi alumni peserta bakal kiamat 2012-2019. Gak kiamat. Gak boleh meyakini akan adanya hari kiamat. Udah yang tahu siapa? Allah. Bahkan Nabi juga kemarin di hadis Arba'in bilang kan, tandanya aja yang tahu, tapi kapannya hanya Allah, dan juga yang diberitahu oleh Allah siapa? Mungkin malaikat Jibril seperti kemarin dalam hadis Arba'in gitu. Nah, lanjut. Faidatun ma'nal inkisyafi huwa zuhuru syai'in min ghairi khafa, yaitu terbuka tanpa terlihatnya sesuatu dan tidak ada yang tersembunyi. Wadidul ilmi al jahlu wa huwa naqsun wa naqsu 'ala Allah taala muhalun. Kalau Allah bodoh adalah sesuatu kekurangan, dan kekurangan adalah yang mustahil. Asifatus sabiatu al-kalamu al-mutakallimu sifatul kalam, yaitu yang maha atau sifat berbicara, yang maha berbicara. Mana sifatun wujudiyatun azaliyatun qaimatun bizatihi ta'ala munazzahatun anit taqaddumi wat ta'akhuri wa mana fiyatul sukuti wa adamil kalami. Wa kalamuhu ta'ala qadimun laisa biharfin wala sautin nu'minu bihi wala nakhudhu fi kaifiyatihi. Allah itu mempunyai sifat yang kekal, yang abadi, yang terlepas dari telat ataupun terlalu terburu-buru.
Yaitu sifat apa? Sifat berbicara. Jadi nggak mungkin berbicara Allah itu saya terlalu cepat dalam berbicara, atau saya lupa dalam berbicara, lambat dalam berbicara, nggak mungkin. Nah, Allah juga tidak mungkin tidak bisa berbicara, atau yang kita sebut dengan bisu, nggak mungkin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempunyai banyak sifat-sifat yang kalau tidak kalah maka menjadi kekurangan. Kalau menjadi kekurangan adalah muhal. Allah berbicara tanpa huruf, beda dengan huruf kita. Allah berbicara bukan dengan suara, berbeda dengan suara kita. Allah berbicara tanpa ada yang mengajari. Kita ngomong ada yang ngajari kan? Ada. Nggak mungkin. Ustadz tuh nggak mungkin ngomong kayak gini kalau nggak dimulai dengan Umi jajan gitu. Kata pertama jajan. Kalau sekarang apa? Umi Rusmah paket, Umi paket gitu. Nah, pasti belajar dari A, B, C sampai Z dulu, baru jadi kata, dari kata baru jadi kalimat, dari kalimat baru bisa ngomong kayak gini. Itu pun setelah belajar. Tapi Allah tidak, tanpa ada apa? Wala nakhudu fi kaifiyatihi, tidak ada yang mengajarinya tata cara berbicara. Dalil naklinya wa rasulan qad qasasnahu alaika min qablu wa rasulan lam naqsusum alaika wa kalamallahu Musa taklima. Dalil aklinya apa? Fallahu ta'ala amirun nahin. Allah itu adalah pemimpin, amir, penyuruh, nahin yang tinggi. Mukhbirun wala ma'na li thubuti dzalika illa bi thubuti sifatil kalami lillahi ta'ala. Dan kalau Allah yang maha menyuruh, yang penyuruh yang paling tinggi, kalau tidak berbicara bagaimana? Nah, di situ logikanya. Wadidul kalam al-bukmu wa huwa muhalun alaihi ta'ala bisu. Lalu wajaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin ka fi'lihi. Dan jaiz bagi Allah Subhanahu, dibolehkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan dan juga pilihannya, tarkulikulli mumkinin kafi'lihi, atau meninggalkan segala sesuatu yang bagi Allah mungkin melakukannya. Ba'dama intahal musannifu rahimahullahu ta'ala minal wajibi fi haqqillahi ta'ala syara'a fil jaizil aqli fi haqqihi ta'ala wa wa istiwa'ul fi'li awit tarki. Setelah membahas yang wajib bagi Allah, sekarang membahas yang jaiz bagi Allah. Apa yang jaiz? Boleh melakukan sesuatu, boleh meninggalkan sesuatu. Itu yang jaiz bagi Allah. Fayadkhulu may yasha'ul jannata bifadlihi wa yu'adzibu may yasha'u bi'adlihi. Allah boleh saja memasukkan orang ke surga atau mengazab seseorang, terserah Allah. Falahu mutlaqul ikhtiyar wal irada fi khalqihi ijadan wa i'daman. Allah mempunyai pemilihan atau hak memilih yang mutlak, hak veto dalam menentukan sesuatu, akan ijad mengadakan, au i'dam atau meniadakan, wa isqain akan menyengsarakan, wa is'adan atau memberi kebahagiaan. Nah, alhamdulillah al-ilahiyat selesai. Langsung masuk ke bagian yang kedua, an-nubuwah. Arsala amiyya dzawil fatonah bisidqi wa tablighi wal amanah. Yang kedua, an-nubuwat, Allah mengutus para nabi yang cerdas, zawi fatonah, pemilik kecerdasan, bisidqi dan juga pemilik kejujuran, wa tablighi dan menyampaikan, wal amanah dan amanah. Bagian yang kedua adalah nubuat al-wahyal umurul muta'alliqatu bima yajibu wa ma yajuzu wa ma yastahilu fi haqqir rusuli wal anbiya alaihi wassalatu wassalam, yaitu perkara-perkara yang wajib, yang boleh, yang mustahil bagi rasul dan anbiya. Apa itu rasul? Siapa itu rasul? Ar-rusul secara bahasa jam'u, ar-rusul jam'u min rasulin, insanun minal bashari awhallahu ta'ala ilaihi bisyar'i wa amara bitablighin, yaitu orang yang diberikan wahyu dan Allah perintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan nabi insanun minal bashar awhallahu ilaihi bisyar'in wa lam ya'mur bitablighi faqad ja'a li takriri syar'i man qablahu. Nabi, sedangkan nabi itu yang diwahyukan, diberikan, tapi tidak diberikan perintah untuk menyampaikan. Tugasnya hanya untuk menjadi penguat dari syariat yang sebelumnya.
Nah, apa bedanya Nabi dan Rasul? Yang pertama adalah Rasul wajib menyampaikan, Nabi tidak. Yang kedua, Rasul membawa sesuatu syariat yang baru, ja'a bi syar'in jadidin wa kitabin jadid, membawa syariat yang baru dan juga kitab yang baru, sedangkan Nabi tidak. Nah, itu bedanya Nabi dan Rasul. Nabi fahuwa tabi'un liman qablahu minar rusul. Nabi mengikuti Rasul sebelumnya. Fa Musa alaihissalam ja'a bit Taurah kitabun jadidun wal yahudiyya dinun amma Harun faqad ja'a tabi'an li Musa. Nah, Nabi Musa punya kitab Taurat. Ada Nabi Harun setelahnya Nabi Harun, maka mengikuti Nabi Harun mengikuti Nabi Musa. Lalu sekarang hukmu irsalur rusul. Fadlum minallahi wa rahmah wa la yajibu 'alallahi syai'an khilafan lil mu'tazilati qailina bi wujubi irsalihim. Sekarang ada pertanyaan. Boleh gak sih Allah itu tidak mengutus nabi dan rasul? Boleh. Karena apa? Nanti nyambungnya adalah dengan sifat jaiz bagi Allah. Kenapa lalu kalau Allah sudah, kita jawab boleh saja tidak mengutus. Tapi kenapa sekarang Allah utus nabi dan rasul ke dunia ini? Kenapa? Kenapa ada nabi dan rasul? Ayo, kenapa? Cara menjawabnya ya dengan ayat. Apa kata Allah? Rusulan mubasysyirina wa mungdzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Maksudnya apa? Allah udah ngutus nabi, Allah udah ngutus rasul. Kita wajib ngikutin. Kalau kita tidak ngikutin, tahu-tahu nanti di akhirat bilang, "Ya Allah, saya tidak mengikuti akidah yang benar." Lalu kenapa kamu tidak mengikuti? Kan aku udah utus rasul dan para nabi. Nah, jadi hujjah, jadi alasan. Kenapa diutus rasul? Karena untuk membenarkan akidah dan juga ajaran syariat Allah. Jadi kalau tidak diutus itu bisa jadi hujjah untuk kita. Allah tidak mengutus utusan. Nah, karena ada nabi dan rasul itu menjadi hujjah bagi Allah. Kita wajib mengikuti syariat yang benar, syariat yang dibawa para anbiya wa rusul. Gitu. Nah, wazifatul rusul, tugas rusul, tablighu syar'illahi ta'ala wa hidayatul basyari wa da'watuhum majjaniyah. Nih, garis bawahi, majjaniyatun rabbaniyatun. Tugas Rasul adalah menyampaikan syariat Allah dan juga hidayah kepada manusia, wa da'watuhum dan dakwahnya mereka majjaniyatun rabbaniyatun. Majjanan, apa majjanan? Gratis. Rabbaniyah, rabbani, menyampaikan pesan ketuhanan. Jadi dakwah Rasul itu gratis. Memanggil orang untuk mengajak dalam jalan Tuhan itu gratis. Para ulama adalah pewaris para nabi. Ulama yang betul-betul ulama adalah ulama yang dakwahnya majjanan, gratis lillahi ta'ala. Tapi kalau ada ulama misalkan syahad jadi kiai syahad, al-mubaligh, al-ustadz, kiai syahad. Karena sudah tersohor dakwah sana sini, syahad narif. Antum mau manggil saya buat ceramah di tempat antum? Iya, oke, saya siap. Tapi segini ya. Udah matok tuh, nauzubillah. Itu sudah bukan waris al-anbiya, bukan pewaris para nabi lagi. Sudah tidak mengikuti jalan nabi lagi. Kenapa? Karena ini wazifatul rasul nih, kata Syekh Hisham apa? Dakwatuhum majjaniyah rabbaniyah. Dakwanya secara gratis dan mengajak kepada ketuhanan. Artinya apa? Ikhlas. Nah, syahad. Kalau jadi kiai mubalik majjaniyah rabbaniyah. Kalau ada kiai atau mubalik narif, ya Allah, ini keluar dari jalan ini. Kenapa? Karena para anbiya wa rasul dakwatuhum majjaniyah rabbaniyah, gratis dan mengikuti atau mengajak untuk menuju Allah. Itu. Sedangkan kita tahu apa? Al ulama warasatul anbiya. Warasah, pewaris bukan hanya ilmu tapi juga sifat. Bukan hanya sifat tapi juga akhlak. Nah, jadi kalau ingin benar-benar menjadi pewaris para nabi, akhlaknya, ilmunya yaudah mengikuti para nabi dan rasul. Nanti kalau udah jadi kiai dipanggil-panggil jangan arif ya. Ya, ini kaulnya apa?
mereka para nabi majaniyah robbaniyah gitu. Syekh Hisham hafizahullah ta'ala kalau ngaji, tanya Ustaz Jarifan, kalau ngaji sama Syekh Hisham pasti kitabnya gratis, majlisnya gratis. Kalau udah selesai dikasih makan, bukan hanya makan, terkadang beliau juga bagi-bagi uang. Jadi yang ngasih bukan yang dikasih. Tuh, saking mengikutinya dakwah para anbiya wa rasul, Syekh Hisham sampai seperti itu. Ya, kita punya guru Syekh Hisham, mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan. Nah, sekarang jumlah rasul dan nabi. Jumlah rasul dalam hadis riwayat Ahmad khamsa asyar wa thalathumiyah aw thalathata asyar wa thalathumiyah. Ada yang bilang 313, ada yang bilang 315. Sedangkan para anbiya arba'a wa isyrun wa mi'a alaf aw isyrun wa mi'a alaf. Sedangkan para nabi ada yang bilang adalah 100.020 atau 100.024 orang. Ini jumlahnya nih. Banyak banget. Sedangkan yang ulul azmi adalah apa? Hum ashabus syada'id fit tablighi dakwah, yang mempunyai saat dakwah itu ujian yang sangat besar. Nah, siapa itu? Yaitu Nimim. Nimim itu apa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Sayyiduna Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu nyambung, ada pertanyaan, apakah risalah atau menjadi rasul itu dipilih atau ada usaha? Daftar aja di rasul, bisa gak? Ada pertanyaannya. Pengen daftar. Raffi mau daftar jadi rasul? Jawab dulu pertanyaannya, menjadi rasul itu dipilih atau perlu usaha? Qala al-musannif ar-risalatu istifaun wa ikhtiyarun. Nah, ternyata adalah dipilih. Siapa yang milih? Minallahi ta'ala, Allah yang milih. Wala yasilal abdu bi taati ila darajatir risalah awin nubuwah. Walaupun setaat apapun, kalau tidak diangkat jadi nabi dan rasul, tidak. Makanya kalau ada yang mengaku jadi nabi dan rasul, palsu, bukan nabi. Kenapa? Karena nabi dan rasul dipilih Allah, bukan dipilih oleh diri sendiri. Dulu ada namanya Ahmad Mugedek, Ahmad Musadek, ngaku jadi nabi. Bukan, bohong. Siapapun yang jadi mengaku nabi pada saat ini bohong. Karena sudah tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Lalu bisanya jadi apa saat ini? Nih dikasih oleh Syekh Hisham. Amal abdu idza ijtahada fil ibadati wa ta'ah sara waliyan. Kalau ada orang yang rajin ibadah dan taat kepada Allah, jadilah wali. Tapi tidak sampai kepada darajah an-nubuwah, tidak sampai kepada kenabian. Nah, Ustadz punya cita-cita jadi apa? Jadi wali. Serius. Sekarang udah jadi wali kelas. Tinggal jadi wali santri. Kalau udah jadi wali santri nanti naik jadi waliullah. Bener. Cita-cita tuh harus keren. Jadi apa? Jadi waliullah. Kenapa jarang? Waliullah tuh jarang. Yang dekat sama Allah tuh jarang. Yang kalau udah ngomong ya Allah, Ustadz itu sering ziarah kepada makam wali. Kalau ke makam wali itu rasanya tenang. Kenapa? Karena mereka dekat sama Allah. Ketika ziarah, ya waliullah, anta qaribun billah, kamu dekat sama Allah. Coba dong saya punya hajat. Enak punya orang dalam. Nah, datengin wali, ziarah, ngedeketin lewat beliau, wasilah untuk menuju Allah. Kalau sudah bisa seperti itu, kenapa kita enggak aja? Gitu kan? Kalau kita sudah dekat sama Allah, enak buat ngajak yang lain biar dekat sama Allah. Kita qaribun billah. Gitu. Makanya punya cita-cita jadi wali. Iya, bisa punya cita-cita jadi wali. Wali itu apa? La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Enggak pernah sedih, bawaannya senang terus. Nah, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Enggak takut. Mau punya duit 1.000, kalau udah Allah bersamaku, cukup. Punya duit 1.000 enggak punya duit, kalau udah bilang Allah bersamaku, tingkatan paling tinggi apa? Waliullah. Nah, cita-cita jadi wali. Bukan ben wali. Bukan wali, beneran wali. Itu.
Lalu sekarang kita wajib fi haqqir rasul. Apa yang menjadi sifat apa yang sifatnya wajib dimiliki oleh seorang rasul? Yajibul rasuli wal anbiya ijmalan kullu kamalil bashir wa tafsilan ma yali. Yang pertama al-fatonah, zawil fatonah, cerdas. Yajibu alal mukallafi ayyataqida bi wujud sifati arba'ah tajibu fi haqqir rasul wal anbiya wa hiyal fatonah wa sidqi wa tablighi wal amanah. Kita bagi seorang mukallaf wajib meyakini sifat 4 bagi rasul dan nabi. Yang pertama al-fatonah, cerdas, as-sidqu, jujur, at-tabligh, menyampaikan, al-amanah, dapat dipercaya. Al-fatonatu hiya zakaul aqli wa tafahumihi li jami'il umuri. Kecerdasan akal dan pemahaman yang mampu sampai terhadap sesuatu, li jamil umur, terhadap suatu perkara, terhadap semua perkara. Wal qudratu alal ikna, dan mempunyai kemampuan dalam meyakinkan. Wa muhawaratul khusum, dan mampu berdebat. Nah, atau mampu menyampaikan argumen dengan baik saat perdebatan. Dalil naklinya apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hasan inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dalil aklinya apa? Anna rasul ja'u li iqamatil adillal itsbatil ubudiyyah wa ibtali syubahil munkarin wa la yatahaqqaqu dzalika illa ittisafud da'i lahu bil fatonah. Nabi punya tugas menyampaikan apa? Dalil-dalil dan perintah Allah. Kalau tidak mempunyai kadar kecerdasan yang sesuai, tidak mampu menyampaikannya. Nah, maka Nabi harus cerdas. Lawannya apa? Al-baladatu wa hiya muhalah fi haqqi anbiya'illahi alaihimussalam. Yang sifat yang mustahilnya apa? Lawannya apa? Baladah, biladah, baladah, biladah, sawa, yaitu bodoh. Nggak mungkin bagi Nabi bodoh. Yang kedua yaitu asidku, jujur. Sidik itu apa? Asidku muwafaqatul khabaril waqi, sesuai dengan kenyataan. Dalil naklinya wa sadaqallahu wa rasuluh. Dalil aklinya law kanal anbiya yajuzu fi haqqimul kadzib la jaza kazbuhum fi da'wati war risalah. Kalau nabi itu berbohong, otomatis dakwahnya itu boleh berbohong, ada bohongnya. Nah, maka kalau kayak gitu mustahil bagi mereka bohong. Kenapa? Karena kalau mereka bohong ada mutabiqatil kalam lil waqi, tidak sesuai perkataannya dengan kenyataannya. Fajami'u anbiya'illahi ta'ala shadiqun fima yuballighuna an rabbil izzah tabaraka wa ta'ala wa la yaqilu ayyusifa nabiyyun aw rasulun bididdi sidqi wa huwal kadzib. Maka mustahil bagi Nabi mempunyai sifat bohong. Nabi harus sidik, jujur, karena mereka mempunyai tugas menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Kenapa? Makanya kita juga belajar suzunubi al-kadibu. Kalau sudah bohong sekali biasanya bohong terus. Nah, nggak boleh bagi Nabi bohong, mustahil. Lalu at-tabligh menyampaikan wa iswalu ma umiru bi iswalihi lil khalqi. Nabi menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya apa? Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Dalil aklinya apa? La jaza kitman ma umirul anbiya bi tablighihi lakana dzalika khiyanatun lil amanah wal khiyanatu naqsun basyariyun mustahilun ayyusifu bihi. Kalau Nabi boleh menyembunyikan sesuatu, tidak menyampaikan, maka Nabi khianah. Kalau Nabi khianah maka tidak dapat dipercaya. Kalau tidak dapat dipercaya maka itu menjadi kekurangan manusia. Kalau Nabi punya kekurangan itu mustahil. Gitu. Lalu amanah menyampaikan. Apa itu amanah? Hibzu zawahirihim wa bawatinihim minat talabusi bimanhiyin anhu. Menjaga zohir batin dari tercampurnya sesuatu yang dilarang, walau nahyin karohatin, walaupun larangan yang makruh hukumnya, gitu. Jadi yang disebut amanah itu zohir batinnya itu sama. Zohir batinnya itu sesuai dan sejalan. Nah, itu yang disebut amanah. Dalil nakli inni lakum rasulun amin. Aku mempunyai rasul yang dapat dipercaya. Zohir batinnya Allah perintahkan A, zohir batinnya A. Beda sama kita. Kita biasanya, kamu belajar ya. Iya Ustaz, siap. Senyum. Dalam zohirnya, batinnya ya Allah disuruh belajar mulu. Batinnya udah amanah belum kalau begitu?
Belum. Amanah itu apa tadi tuh? Hifzu zawahirihim wa bawatinihim. Zahir batinnya jangan sampai tercampur dari yang sesuatu yang dilarang gitu. Dalil aklinya apa? Laqad amarana Allah taala bi itsba'ihim wa la ya'murullahu taala bi itsba'il kha'inil 'asi wa illa sharal haram wal makruh sunnatan. Allah menyuruh kita mengikuti mereka. Kalau mereka tidak amanah, bayangin, mereka khianah. Kalau mereka khianah, maka apa? Asi, khain, suatu maksiat, suatu pengkhianatan itu akan menjadi suatu sunnah. Kita punya sunnah sholat duha, sholat tahajud. Ini sunnah bukan itu, ternyata malah apa? Boleh dusta, sunnah berdusta. Bahaya sekali dunia ini kalau nabinya berdusta. Kenapa kalau nabi berdusta? Nanti sunnahnya juga berdusta. Makanya mustahil nabi berdusta. Wadid duha khiyanah wa iya muha ladun fi haqqihi. Lanjut. Setelah mengetahui 4 yang wajib bagi nabi dan juga lawannya, berarti lawannya apa? Mustahil bagi nabi, ya kan? Maka kita masuk sekarang apa? Yaitu wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Wajaizun, dan boleh fi haqqihim, dalam hak mereka atau dalam diri mereka, yaitu para nabi dan rasul, min aradi, mempunyai gejala-gejala, mempunyai sifat-sifat yang seperti manusia lainnya, arad bi ghairi naqsin, tanpa kekurangan, ka khafifil maradi, seperti sakit yang biasa, sakit-sakit yang ringan. Ingat kalimatnya khafifil maradi. Ini akan menjawab pertanyaan yang dilontarkan Ustadz Muhafiz ketika awal Ramadan. Apa nanti? Nabi punya sakit keras atau tidak? Jawabannya ka khafifil maradi. Apa? Ya juzu fi haqqir rusuli wal anbiya al a'radil basyariyah. Nabi boleh mempunyai atau bisa jadi dalam diri nabi itu a'rad basyari, gejala-gejala dalam diri manusia seperti manusia biasa. Allati la tanqusu min qadarihim syai'an, yang tidak berkurang dari kemampuan mereka sesuatu, wala tat'anu fi iffatihim wa syarafihim, yang tidak mencemari kebaikan mereka, wa syarafihim, dan kemuliaan mereka. Ka khafifil maradi, seperti penyakit-penyakit yang ringan, pilek, batuk, pusing, apalagi? Iya mah, apalagi? Arad. Nah, arad itu ada banyak macam. Arad itu bukan hanya sakit, makan, minum, apalagi? Lelah, itu arad. Berpergian, pengen pergi, itu arad. Itu Nabi boleh dan bisa melakukan hal itu, sama seperti kita. Nah, tapi amal amradul munfirah, akan tetapi sakit-sakit yang bikin orang ngejauh. Nah, fala ta'tihim, tidak datang ke Nabi. Nabi tidak akan pernah merasakan penyakit yang kalau dia sakit orang ngejauh. Ada ke penyakit kayak gitu? Ada. Nah, seperti apa? Faqad arsalu li jami'in nas la tanfiru faqad arsalu li yajma'u an-nasa la litanfirun nasu minhum. Nabi itu diutus untuk mengumpulkan manusia. Kalau Nabi mempunyai sifat yang bikin manusia ngejauh, apakah itu tidak bertabrakan dengan kewajibannya? Bertabrakan. Maka tidak mungkin bagi Nabi mempunyai sifat yang penyakit yang apa? Yang berbahaya, yang orang bikin jauh. Contohnya apa? Fala yamradur rasul, maka Nabi tidak sakit, awin nabiin atau Nabi bisarton, penyakit kanker, auto'un atau wabah. Nah, gitu. Ini maksudnya nanti nyambung dengan apa? Ada pertanyaan. Apakah Nabi Ayub itu benar-benar mempunyai penyakit kusta yang sampai penyakitnya itu keluar nanah dan belatung? Benar apa enggak tuh? Benar apa enggak tuh? Dalam kitab Al-Qisas allati la taliqu bil anbiya'i war rusul pun menjawab hal ini. Laisa bisahihin anna nabiyya ayyuba maridun bimaradin syadidin. Tidak betul kalau Nabi Ayub sakit kusta sampai keluar belatung dan juga nanah, tidak betul. Apa dalilnya ini? Bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Alasannya apa? Iya, kalau Nabi sakit kayak gitu, orang gimana mau datang? Gimana mau nyamperin?
Makanya itu dalil tidak betul. Jadi Nabi Ayub sampai sakitnya mungkin sakit gatal, tapi tidak sampai orang menjauh. Apalagi, lalu ada lagi faidah penjelasan lain. Misalkan Nabi Yakub katanya buta. Nabi Yakub katanya buta. Kapan? Ketika nangis Nabi Yusufnya dimasukin ke sumur sama para saudara-saudaranya. Ini Nabi Yakub sayang banget sama Nabi Yusuf. Makanya saudaranya iri sosial, kecemburuan sosial. Maka dimasukin, dijeblosin ke sumur, ya kan? Dijeblosin ke sumur, bajunya diambil, ngeburu serigala, dibunuh serigalanya, diambil darahnya, datang, ayahku Nabi Yusuf dimakan serigala, kata saudara-saudaranya. Sedih Nabi Yakub. Padahal ya seorang nabi sebetulnya pun tahu sebenarnya nggak mungkin dimakan serigala, sedangkan jumlah mereka banyak dan lain sebagainya. Sedih tapi dengan kehilangan Nabi Yusuf. Kata orang sedihnya ini sampai membawa kebutaan, padahal tidak. Gitu. Nabi Yakub ketika sakit mata ya udah sedih seperti biasa, tidak sampai adanya kebutaan. Kalau kata Syekh Hisham di kitab yang satu lagi ada idzahabu biqami, dalam penjelasan idzahabu biqamisi hada itu jauh setelah Nabi Yakub nangis. Jadi nangis biasa, sedih tapi tidak sampai buta. Lalu pernah mempunyai penyakit juga, penyakit mata. Kapan? Yaitu menjelang bertemunya dengan Nabi Yusuf ketika di Mesir. Makanya saudaranya bertemu Nabi Yusuf lalu bilang apa? Idzahabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abihi ya'ti basira. Coba usapin ke mata Nabi Yakub, kata Nabi Yusuf, wahai saudaraku, ketika sudah bertemu tuh udah Nabi Yusuf udah jadi wazir di Mesir, di kerajaan Mesir. Langsung bisa melihat kembali. Itu jauh, itu penyakit saat itu, bukan ketika sedih melihat kehilangan Nabi Yusuf. Nah, Nabi Syuaib pun sama. Nabi Syuaib ada yang bilang katanya buta, padahal tidak, gitu. Nah, itu alasannya ya. Jadi apa? Karena tidak mungkin bagi Nabi mempunyai sifat sakit yang terlalu syadid sampai orang menjauh. Lalu sekarang kita masuk ke pembahasan ismah, maksumnya Nabi. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Nah, ismah itu mutlaqul hifzi, yaitu terjaga, penjagaan. Wastilahan hifzullahu lahum minaz zanbi mastihalati wuqu'ihi. Nabi Allah jaga tidak melakukan dosa dan mustahil bagi Nabi jatuh ke dalam dosa. Fal anbiya'i war rusul wa asamahumullahu ta'ala min irtikabiz dzunubis shaghairi wal kaba'ir qabla al bi'tsati wa ba'daha. Nabi Allah jaga tidak melakukan dosa besar dan dosa kecil, baik setelah diutus jadi nabi maupun tidak setelah diutus menjadi nabi. Fa kaifa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar thumma yaf'aluna ma yaghdiballahu ta'ala fa bi ayyi wajhin yansahuna aqwamahum. Bayangin kalau Nabi melakukan perbuatan dosa, Nabi nyuruh biar orang-orang tidak melakukan dosa. Apa yang akan dikatakan orang-orang kepada Nabi? Antaquluna ma la taf'alun. Ente ngomong tapi ente berbuat dosa. Sama nih kalau ada orang yang ya'mur wala ya'mal, gitu. Apa yang akan terjadi? Kesel gak kita kalau ada orang ya'mur wala ya'mal? Nih faslul khamis. Antum ta'mur wala ta'mal, gimana rasanya? Adabnya gitu. Ini kita pelajari dari Nabi. Kalau kita jadi muda-mudabir, labud na'mur wa na'mal. Bahkan kalau dipelajari dari ismah, maka harus na'mal dulu baru ya'mur. Isma faslul rabi salis mukasaf. Pelajaran buat besok, siap-siap. Lazim alaikum an ta'mal awalan summa ta'mur. Pelajaran dari para nabi. Oh iya, para nabi itu maksum dulu, tidak melakukan zunub, tidak melakukan dosa. Agar apa? Agar enak nyampain ke kaumnya. Sama, mudabir-mudabiro punya kaum. Sati juga punya kaum. Kaumnya santri. Maka lazim alaina an na'mal summa na'mur. Gitu. Kasairil malaika, seperti para malaikat, li'annal malaikata la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena malaikat selalu tidak bermaksiat kepada Allah, melakukan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Wajibatun ayyusmatul anbiya wal malaikati hukmuhal wajib. Wajib bagi
para nabi dan malaikat itu ismah, maksum. Wa fadlul malaikah farusul afdal minal anbiya. Rasul lebih afdal daripada para nabi, wal anbiya afdal minal malaikah, dan nabi lebih afdal daripada para malaikat. Faidatun. Ini ada tambahan dari Syekh Hisham tentang macam-macam iman. Iman terbagi menjadi 3 betul. Hunaka imanun yazid wa yankus. Ada iman yang bertambah dan juga berkurang. Imannya siapa? Imanul basyari wal jin. Imannya manusia dan juga jin. Ada iman yang la yazid wa la yankus. Imannya siapa? Imannya malaikat. Udah, kalau imannya malaikat tuh stagnan. Gitu aja, la yazid wa la yankus. Tapi ini ada iman yazid, ada iman yazid sarmadan, wala yankus, ada imannya naik terus dan tidak pernah berkurang. Imannya siapa? Imannya para rasul dan para nabi. Nah, 3 macam iman. Wa min hunaka rasulul anbiya afdal minal basyari wa minal malaikah. Jadi ada makhluk yang lebih baik daripada malaikat. Siapa? Yaitu para rasul dan para nabi. Nah, sekarang wal mustahilu di kulli wajibin fahfaz li khamsina bi hukmin wajibin. Dan mustahil bagi mereka di kulli wajib, sifat yang wajib. Jadi Rasul punya sifat wajib, maka mustahil mempunyai sifat yang berlawanannya, yang lawannya. Fahfaz li khamsina bi hukmin wajibin. Maka wajib bagi kita ihfazlah, jagalah khamsin, 50. Apa ini maksud dengan 50? 50 ini kata Syekh Marzuki adalah 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah. Berapa tuh jadinya? 40. 1 sifat jaiz bagi Allah. Jumlahnya jadi berapa? 41. Lalu sifat wajib bagi Rasul berapa? 4. Sifat mustahil bagi Rasul 4. Sifat jaiz bagi Rasul 1. Jadi jumlahnya berapa? 50. Wajib bagi kita menjaga, meyakini 50 sifat ini. Ayyajibu 'alal mukallafi ayya'lama ma yastahilu fi haqqillahi ta'ala wa huwa diddu kulli sifatin wajabat lillahi ta'ala kal wahdaniyah sifatun wajibatun wa didduha syari'. Wajib bagi seorang mukallaf itu meyakini apa yang wajib bagi Allah dan mustahil bagi Allah dan jaiz bagi Allah. Yang wajib itu dari wahdaniyah sampai kemarin kita pelajari, tadi kita pelajari apa? Al-ilmu. Yang terakhir al-ilmu. Sampai ilmu ada 20 dan lawan-lawannya, sifat lawan-lawannya ada 20, jadi 40. Lalu Nabi punya sifat yang wajib, sidik, amanah, tabligh, fatona. Lawannya apa? Al-kizbu, summa al-biladatu, al-baladatu, summa al-khiyanah, summa al-kitman. 4. Sifat jaiznya 1. Jadi jumlahnya 50. Nah, wal wajib wal mustahil jaiz bihaqillahi ta'ala 20 tambah 20 40 tambah jaiz 1 41. Nah, itu udah tuh ada tabelnya tuh. Syekh Hisham sudah membuat tabelnya. Lalu yang wajib mustahil bagi Rasul dan Nabi 4 dan 4. Jadinya 49. Ditambah yang jaiz jadi 50. Nah, ada tambahan tuh di bawah di dalam kotak al-jaiz fi haqqir rasul. Al-a'radul basyariyah, gejala-gejala atau awada yang terjadi pada manusia itu ghairul munfirah, ghairul munaffirah, yaitu yang tidak bikin orang menjauh. Contohnya apa? Az-zawaj, menikah. Malah kalau orang menikah biasanya didatengin. Iya gak? Iya dong, kan ngundang. Wat tolak, talak dengan istrinya. Alju lapar asyab kenyang, lakin layam rodu nabi amrodin munfiroh. Nah, dan tidak sakit dengan sifat dengan penyakit yang menjauhkan orang lain, ayat munafiroh, mitlul idaz au baros awil jizam. Nah, ini penyakit-penyakit yang menjauh, ini kusta, gatel, atau sampai orang tuh bikin gak mau ngedatengin. Nah, itu mustahil. Wa ba'da an arafta al-khamsina sifatan faqad wajaba 'alaika an tahfazaha wa ta'taqida wujubal wajib minha. Setelah kita tahu nih 50 sifat ini, apa yang wajib? Kita wajib menjaganya, kita wajib meyakininya. Wajib meyakini yang wajib, wajib meyakini yang mustahil, wajib meyakini yang jaiz. Fabidzalika
dengan hal itu yatimu imanuka. Ayatima, fabidzalika yatima, ada fa-nya. Maka sempurnalah iman kita, iman kamu. Lidzalika abral musannif, makanya musannif bilang apa? Fahfad li khamsina bihum min wajib. Jagalah 50 sifat yang wajib. Alhamdulillah kita selesai dari an-nubuwat. Oke. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan masuk kepada hal-hal seru nih sekarang, yaitu mengenal para nabi dan rasul. Mengenal para nabi dan rasul. Karena waktunya tinggal 5 menit, kita baca nazomnya. Insya Allah besok kita masuk kepada pembahasan al-anbiya war rasul. Nanti kita bakal kenal tuh Nabi Idris tuh keturunan Nabi Adam yang keberapa sih? Ada di kitab ini. Lalu ada lagi Nabi yang sezaman siapa aja sih? Dan juga Ustaz pengen cerita tentang kisahnya Nabi Isa dan juga Nabi Zakaria. Nabi Isa dan Nabi Zakaria adalah Nabi yang sezaman. Nabi yang sezaman itu ada banyak. Nabi Musa dan Harun. Tapi tidak seimbang. Maksudnya tidak seimbang apa? Karena Nabi Harun adalah Nabi yang diangkat jadi Nabi sebab proposalnya Nabi Musa. Ya Allah, angkat dong Nabi Harun jadi Nabi. Kata Nabi Musa apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli man Haruna akhi. Jadi Nabi Harun jadi nabi deh. Gitu. Gak seimbang karena dipinta. Ada lagi yang sezaman Nabi tadi, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Tapi jatuhnya ayah dan Nabi Sulaiman, Nabi Daud sama. Ada yang sezaman tapi seimbang, yaitu Nabi Zakaria dan Nabi Isa. Nabi Zakaria dan Nabi Isa, nanti kisahnya ini adalah awal mula dari mazhab tasawuf. Mazhab tasawuf akan terbagi menjadi 2, yaitu ar-roja yang selalu berharap kepada Allah, wal khauf yang selalu takut kepada Allah. Bagaimana kisahnya? Insyaallah wallahu taala alam bissawab. Kita baca gimana kalau tafsir yang nadanya kayak gimana? Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kullam mukallafin fa'aqil wa tanim hu mulibis nuhuduman salli wa ibrahim kullu mutabalutun wa ismail ishaqu kada yaqub yusufu wa ayyub mu'tada syu'aibu harunu wa musa wa yasa zulkifli daudu sulaimanu tabail yasu yunusu zakaria yahya isa wa tohoti mundagaiya alaikum salatu wassalamu wa ali madamatil ayamu. Zid bila nabihu akala syurba wa lanawalahu. Khalas ayo tahu coba saatin balik lagi. Wal malakul ladzi bila abin wa la akala syurba wa lanawalahu. Lalu apa? Tafsilu asyri 10. Habis itu ngebahas malaikat. Wallahu taala ala bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai ke pembahasan al-anbiya wa rasulih. Udah setengah. Insyaallah khatam insyaallah. Insyaallah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.